Ya, sebelum saya lanjutkan, ada sedikit pemberitahuan tentang bagaimana tips agar kita bisa mengikuti perkuliahan bahasa Yunani dengan baik ya. Bahasa Yunani ini adalah bahasa kuno, boleh dikatakan bahasa kuno yang sampai zaman modern ini masih dipertahankan sebagai bahasa negara untuk negara Yunani. Tetapi bahasa ini masih tetap dikategorikan sebagai bahasa kuno karena bahasa Yunani ini sudah ada sebelum tahun Masehi. Ya. Dan bahkan 500 tahun sebelum Masehi bahasa Yunani sudah ada. Itu berarti bahwa kalau di kelas ini kita sekarang belajar bahasa Yunani, itu agak sedikit berbeda dengan bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Karena yang kita pelajari adalah bahasa kuno dengan tipe tulisan yang memang agak sedikit berbeda dengan huruf-huruf alfabet yang selama ini banyak dipakai oleh negara-negara di dunia ini ya. Jadi salah satu tips sederhana belajar bahasa Yunani adalah selalu mempelajarinya setiap hari. Ya, semakin sering kita belajar bahasa Yunani, sekalipun ini adalah termasuk bahasa kuno dan bahasa yang unik, tetapi kita tetap akan bisa memahami, mengetahui, dan menguasainya kalau kita belajar tiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar bahasa Yunani ini adalah belajar yang membutuhkan tutorial, yang membutuhkan mentor, yang membutuhkan pembimbing. Sangat sedikit sekali orang Indonesia yang mampu belajar bahasa Yunani secara mandiri atau autodidak. Ya, ada juga yang bisa belajar bahasa Yunani dengan autodidak, ada, tapi tidak banyak. Nah, yang paling mudah belajar bahasa Yunani itu adalah dengan dibimbing oleh mentor ya, atau pembimbing. Itu berarti belajar bahasa Yunani itu agak berbeda dengan belajar kristologi atau teologi tentang Kristus. Kalau kita belajar kristologi tidak perlu dosen, kita bisa memahami, mengetahui, dan menguasai bahan. Yang penting ada bukunya. Ya, belajar sistematika teologi, belajar dogmatika, belajar sejarah gereja, belajar etika, itu tidak perlu dosen. Kalau seandainya pun dosen sakit selama 1 semester, kalian bisa lulus dengan nilai memuaskan. Karena kalian bisa baca, bisa belajar sendiri. Tetapi untuk bahasa Yunani, itu rasanya sulit bisa belajar sendiri. Harus dibimbing. Itu berarti bahwa belajar bahasa Yunani itu membutuhkan disiplin yang cukup tinggi untuk hadir di kelas. Ya. Saya jamin 99,9% yang jarang masuk kelas bahasa Yunani itu pasti tidak akan menguasai bahasa Yunani. Iya. Karena saya mengajar bahasa Yunani ini, pengalaman saya baru 27 tahun. Jadi saya selama 27 tahun itu menilai, melihat mahasiswa seperti apa yang bisa, mahasiswa yang seperti apa yang nggak bisa. Ya, rata-rata mahasiswa yang jarang masuk kelas itu biasanya nggak bisa. Yang masuk kelas saja
itu kalau tidak mengikuti dan tidak menyimak dengan baik dari awal sampai akhir perkuliahan, jam perkuliahan, dia akan kehilangan tutor, ya, tutoringnya itu kehilangan, itu kesempatan dibimbing itu kehilangan dia. Akhirnya dia mengalami kesulitan. Karena dia mengalami kesulitan, dan bahasa Yunani ini setiap minggunya ganti materi, bertambah materi, akhirnya kesulitan yang dia dapatkan di pertemuan yang kedua belum terselesaikan, sudah masuk materi pertemuan yang ketiga. Semakin sulit. Pertemuan ketiga dia tidak mengikuti karena dia tidak memahami pertemuan yang kedua. Masuk pertemuan yang keempat, semakin sulit dia. Akhirnya dia tertinggal begitu banyak. Dan karena sudah tertinggal begitu banyak, dia stres, belajar sendiri juga nggak mengerti. Banyak buku-buku tata bahasa Yunani yang berbahasa Inggris, dia juga tidak paham. Akhirnya dia menjadi mahasiswa yang hanya sekedar hadir tetapi tidak mengerti, tidak mengikuti apa-apa. Dia memang coba untuk jadi mahasiswa yang taat, mencoba memahami apa yang dikatakan dosen. Tapi karena dia sudah tertinggal begitu jauh dan tidak mengerti begitu banyak, walaupun dia menyimak dan mendengarkan dosen, dia tetap tidak mengerti. Iya. Jadi saran saya, sesibuk apapun kita, khusus untuk bahasa Ibrani, bahasa Yunani, yaitu bahasa-bahasa kuno, ya, itu kalau bisa masuk kelas. Ya, kalau saudara tidak ingin masuk kelas, ya itu hak kalian, ya kan? Kalaupun dihitung untung ruginya, ya rugi kalian. Saya tidak mengalami kerugian apa-apa kalau mahasiswa tidak masuk. Dan itu juga tidak mengurangi berkat Tuhan, tidak menghilangkan keselamatan saya. Jadi saya tidak rugi apa-apa. Nah, yang rugi mahasiswa. Nanti kalau jadi gembala, khotbahnya adalah khotbah yang dipersiapkan tanpa bahasa Yunani. Dan saya jamin 100% khotbah yang dipersiapkan tanpa bahasa Yunani itu pasti salah tafsir. Pasti. Ya, salah tafsirnya mungkin tidak sampai 50% ya. 2%, 3%, 5%. Bahkan kalau saya dengarkan khotbah pendeta-pendeta senior, bahkan pendeta yang sudah bergelar MTH dan DTH, masih ketemu saya kesalahan-kesalahan khotbahnya. Nah, waktu saya mendengarkan khotbah yang seperti ini, langsung saya katakan, wow, ini persiapan tidak pakai bahasa Yunani ini orang. Ketahuan. Dari isi khotbahnya saja itu sudah ketahuan. Mereka tidak belajar bahasa Yunani, tidak mengkhotbahkan, tidak mempersiapkan khotbah dengan bahasa Yunani. Misalnya saja, dengan perkataan Tuhan Yesus, ya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, kalau ada pendeta berkhotbah seperti itu dengan tidak memberikan keterangan apa-apa, khotbahnya sudah salah. Iya. Kenapa? Karena yang dimaksudkan Tuhan itu domba itu bukan tunggal, tetapi domba itu dalam bentuk jamak. Ya. Jadi kalau Tuhan mengatakan domba-domba itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, berarti berarti yang Tuhan nasihatkan adalah sebuah tim
anak-anak Tuhan. Sebuah tim murid-murid Yesus yang harus cerdik dan tulus. Jadi kecerdikan dan ketulusan yang dimaksudkan Tuhan di ayat ini itu bukan saja untuk pribadi, tetapi yang dimaksudkan Tuhan adalah satu kelompok orang Kristen yang sehati sepikir, cerdik seperti ular. Jadi ini yang cerdik ini tim, bukan pribadi. Kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa kalau ada pendeta yang mengkhotbahkan bagian ini tidak menyinggung tim, tidak menyinggung kelompok, itu sudah jelas salah khotbahnya. Tidak seperti yang dimau oleh Tuhan Yesus. Ya kalau Tuhan Yesus mengatakan A, lalu kita mengkhotbahkan B, berarti kan bukan firman Tuhan. Ya toh? Yang dikhotbahkan itu hanya apa? Norma Kristen. Norma Kristen, bukan firman Tuhan. Ya ini kalau saya secara kritis ya menyampaikan hal ini. Ya, dosen aja keliru, apalagi mahasiswa kalau disuruh khotbah, jadwal khotbah belepotan ya. Ya karena saya di sini dosen tamu, jadi saya tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak mengkritik khotbah mahasiswa. Tapi kalau saya di Jember, saya apalagi jabatannya sebagai wakil ketua bidang akademis. Jadi kalau saya lihat mahasiswa khotbah keliru, langsung saya panggil, khotbahmu itu salah itu. Itu kalau khotbah salah, hati-hati itu kalau saudara ditunjuk sebagai penutup khotbah, doa penutup khotbah. Khotbahnya salah, kamu berdoa begini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati. Oh, firman yang memberkati, oh, khotbah salah kok memberkati. Iya. Kalau misalnya saya ini sebagai mahasiswa teologi, saya sebagai mahasiswa teologi di zaman modern, di zaman corona yang saya harus mencari, yang saya membutuhkan sinyal. Kalau di rumah saya sinyalnya kurang, saya akan pergi ke warung kopi yang punya wifi dengan sinyal kuat, supaya saya tidak ketinggalan kelas khususnya bahasa Yunani. Kalau saya kerja, saya akan minta cuti. Entah gimana caranya. Ya, kalau kita tahu bahwa bahasa Yunani itu harus membutuhkan tutoring ya, mentoring. Tapi kalau kamu merasa tidak butuh mentor ya, gunakan itu kesempatan tidak masuk kuliah 3 hari, 3 kali pertemuan. Ya, gunakan kesempatannya. Kan kalau bolos itu kan boleh sampai 3 kali kan? Ya gunakan bolosnya itu sebanyak-banyaknya, semaksimal-maksimalnya. Kalau perlu 3 kali. Nanti 3 kali bolos, 3 kali izin gitu. Kalau izin kan tidak dihitung. Lalu 3 kali sakit, jadi sudah 9 kali. Nah, itu bagus itu, mantap itu. Ya. Jadi sekarang kita akan belajar huruf. Nah, kamu bisa perhatikan materi atau bisa lihat di monitor di sini. Saya akan tampilkan beberapa huruf. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Lalu setelah belajar mengenalnya, kita belajar menulisnya.
Kalau ada mahasiswa yang sudah memahami atau pernah belajar bahasa Yunani, ya tinggal mengikuti saja. Karena saya pernah mendapatkan mahasiswa yang sudah belajar dulu terlebih dahulu gitu. Nah, karena dia sudah belajar terlebih dulu, akhirnya dia banyak cerewet. Banyak cerewet di kelas. Ingin menunjukkan bahwa dia sudah belajar dan sudah mengerti gitu. Ya, nanti kalau mau menunjukkan kepandaiannya, pada saat nanti saya tanya gitu, nanti dijawab pertanyaan saya. Tapi kalau pada saat saya mengajar, ya tidak usah tunjukkan kepandaianmu. Ya, dengan rendah hati dengarkan gitu ya. Nanti setelah diberikan kesempatan bertanya atau ada muncul pertanyaan, baru tunjukkan kepandaianmu gitu. Nah, ini saya tidak tahu ini kalau Anda menggunakan HP, tentu tulisannya sangat kecil ya. Tapi kalau Anda menggunakan laptop ya atau televisi sebagai monitornya, mungkin jauh lebih besar. Kalau di STT lain, kebanyakan sudah masuk ke dalam kelas. Jadi nanti di kelas itu tetap online, ya, tetap online, tetapi online-nya itu di dalam kelas bersama-sama gitu. Jadi mahasiswa ya seperti kuliah biasa, dengan baju rapi, dengan semua peraturan-peraturan STT, tapi di dalam kelas. Nah, nanti menggunakan LCD proyektor dan online di dalam kelas gitu. Ya, tapi setiap STT memang beda-beda ya. Nah, kalau online di dalam kelas menggunakan LCD proyektor, tentu apa yang ditampilkan oleh pengajar dan pendidik itu bisa lebih jelas nampak. Nah, ini memang agak sedikit terlambat ya, karena pada saat materi ditampilkan, ya tidak semua bisa menyimak materinya. Ya, akhirnya hanya sekedar membayangkan ya. Nah, kalau cuma sekedar membayangkan memang tidak maksimal untuk mendapatkan dan menguasai materi. Ya, diharapkan dengan ada waktu-waktu belajar mandiri, mahasiswa punya inisiatif untuk mempelajari lagi apa yang sudah didapatkan di kuliah. Ya, kalau kita perhatikan bahwa di dalam abjad bahasa Yunani yang kita kenal sekarang ini, itu terdiri dari 24 huruf. Kalau huruf alfabet itu kan 26 ya. Nah, sebenarnya ada beberapa huruf Yunani yang lain, tetapi huruf-huruf itu sudah tidak dipergunakan lagi ya. Nah, yang dipergunakan ini yang 24. Jadi untuk 24 huruf ini yang dipakai memang bentuknya lain daripada huruf-huruf Latin ya, yang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Tetapi memang ada beberapa yang mirip-mirip ya. Mirip-mirip, bahkan ada yang sama. Beberapa. Nah, jadi sekarang kita melihat di bagian tabel ini. Di tabel ini ada pembagian kolom. Yang pertama kolom huruf besar, kemudian ada kolom huruf kecil. Jadi ini huruf-huruf besar bahasa huruf dari bahasa Yunani ya. Dan ini huruf kecilnya. Lalu nama hurufnya. Misalnya saja untuk yang pertama itu nama hurufnya alfa. Lalu di sini adalah pengucapannya. Jadi namanya alfa, pengucapannya alfah gitu. Nah, kemudian kolom yang keempat itu adalah kolom transliterasi. Yang dimaksudkan transliterasi itu adalah aktivitas mengubah bentuk, mengubah penulisan
huruf bahasa Yunani ke dalam penulisan huruf Latin atau alfabet. Jadi kalau alfa, huruf kecilnya seperti ini, itu nanti dalam huruf Latin itu tulisannya seperti apa, begitu. Lalu pengucapannya, seperti misalnya A itu bunyi A-nya itu seperti kalau kita mengucapkan sebuah kata seperti kata gitu, atau ini saya ganti mata. Nah, sedikit informasi untuk pengucapan atau bunyi. Misalnya saja baris yang pertama untuk huruf yang pertama, alfa. Di sini memang pengucapannya adalah ahlfah gitu. Tetapi kita tidak harus mengikuti pengucapan atau bunyi seperti yang ada pada kolom ini. Karena ini adalah pengucapan atau bunyi yang disuarakan dengan lidah orang yang berbahasa Inggris. Gitu. Jadi untuk orang yang berbahasa Inggris memang membacanya harus seperti ini. Ya. Nah, tapi karena kita ini orang Indonesia, kita bisa saja atau diperbolehkan mengucapkan dengan seperti yang kita baca pada nama huruf. Jadi kalau nama hurufnya alpa, ya kita katakan alpa, atau alpa atau alpa. Kalau Anda misalnya lebih senang ke Inggris-Inggrisan gitu ya, ke barat-baratan, ya pakai pengucapan yang kedua, ahlfah gitu. Kemudian ini beta, jadi pengucapannya beitah gitu. Tapi kalau Anda hanya mengatakan beta juga nggak masalah ya, karena kita orang Indonesia. Nah, kemudian untuk transliterasi, biasanya nanti dalam transliterasi ini digunakan untuk penulisan karya-karya ilmiah teologis. Ya, jadi untuk menggantikan pengetikan menggunakan font atau abjad Yunani, ya, kita bisa menggunakan font atau abjad Latin, ya, huruf Latin, tapi dengan peraturan transliterasi seperti yang ada di kolom ini, gitu. Nah, untuk pengucapannya itu nanti bermanfaat atau berguna untuk membaca kalimat-kalimat bahasa Yunani atau kata bahasa Yunani, atau membaca Alkitab bahasa Yunani. Ya, jadi dalam mengucapkannya tidak salah. Ya, begitu juga ketika kita melihat transliterasi, kita lihat A, kita bacanya seperti dalam kata mata, gitu. Nah, itu saja untuk pengenalan dari beberapa kolom yang ada di tabel ini, dan sekarang kita mulai dengan huruf yang pertama. Biasanya kalau di kelas saya selalu minta mahasiswa mengikuti, ya, mengikuti apa yang saya ucapkan. Tetapi karena kita ini online, jadi Anda mungkin mengucapkannya dalam hati, ya, atau mengucapkannya dengan bibir tapi dengan volume yang pelan, karena kita ada di mana, warung kopi kek, atau di mana gitu, ya. Ya, jadi pelan-pelan aja. Baik, huruf yang pertama alpa, ya, kita lihat huruf besarnya seperti ini, huruf kecilnya pengucapannya ahlfah. Lalu transliterasinya dengan menuliskan seperti huruf A Latin biasa, pengucapannya mata. Kemudian huruf yang kedua, yaitu beta. Perhatikan huruf besarnya, huruf kecilnya, pengucapannya baitah. Ditulis dalam abjad Latin huruf B biasa.
diucapkan seperti kata biru. Kemudian huruf yang ketiga itu gamma. Ya, seperti ini huruf besarnya. Lalu ucapannya gula, seperti pada kata gula. Kemudian berikutnya delta. Ya, penulisan bentuk hurufnya seperti ini, besar, kecil. Lalu transliterasinya, pengucapannya delta. Dan dibaca seperti kata dalam kata dasi, dasi, delta. Huruf berikutnya epsilon, diucapkan seperti pada kata kakek, ya, epsilon, kakek, gitu ya. Pengucapannya epsilon. Kemudian zeta, ya, huruf besar kecil, transliterasi, pengucapannya ya delta. Zeta ya, zeta. Nah, ini nanti ada seperti pada kata zat gitu. Kemudian eta, seperti ini bentuk hurufnya, diucapkan seperti pada kata merah, eta, merah, ya. Kalau ini kakek, jadi kalau epsilon itu kalau eta itu ya. Jadi beda ya, epsilon itu dia lebih triple ya. Kalau nya lebih ke arah triple, eta, nyaring, nya nyaring. Ya, ini kalau eta, maaf. Kalau epsilon itu nya nyaring ya, kakek gitu ya. Tapi kalau eta itu nya itu medium, belum low ya, medium. Jadi merah. Karena huruf itu kan untuk membacanya ada 3 ya. Iya. Jadi kalau epsilon itu yang nyaring, kakek. Eta itu medium, merah, yang di tengah-tengah. Ya. Kalau yang satu lagi lebih rendah, ya. Misalnya emak. Ya. Lalu huruf berikutnya theta. Ya, ini theta. Nah, penulisannya itu dengan double huruf, yaitu huruf T dan H, T, ya. Itu untuk theta. Kemudian iota itu dibacanya iotah, ya, ditulis seperti huruf I, seperti terdapat pada kata ibu. Lalu kappa, seperti ini tulisannya, ditulis seperti K, seperti huruf K, seperti terdapat pada kata kuda. Kemudian berikutnya lambda. Ya, lambda ditulis dalam bentuk huruf L seperti pada kata lagu. Ya, membacanya lahmdah, yaitu membaca nama dari lambda. Kemudian huruf berikutnya mu. Ya, jadi kalau membacanya seperti ada W di belakangnya, mu. Ya, bentuknya seperti ini, ditulis sebagai M dalam transliterasi dan terdapat seperti pada kata madu. Lalu berikutnya nu. Ya, bentuk hurufnya bahasa Yunaninya seperti ini. Lalu terdapat seperti dalam kata
huruf N pada huruf-huruf Latin, dan ada seperti pada kata nada. Setelah nu, si, ya, huruf besarnya, perhatikan huruf kecilnya, lalu penulisannya seperti ini dalam bahasa huruf Latin. Jadi bisa ditulis dalam seperti menulis huruf X atau dengan vokal rangkap, yaitu konsonan rangkap, yaitu konsonan K dan S. Ya, seperti kalau ditemukan dalam kata relax. Yang berikutnya Omikron, pembacaannya Omikron. Ya, ditransliterasikan sebagai huruf O, terdapat seperti pada kata boros. Lalu pi, ya, pi, bentuk huruf besar kecilnya, perhatikan transliterasinya huruf P seperti pada kata puasa. Ro, perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya, pembacaannya hero, hero. Ya, transliterasinya seperti huruf R, terdapat seperti pada kata ramah. Kemudian yang berikutnya sigma. Perhatikan huruf besar kecilnya, ya, dibaca sigmah, seperti pada kata S dalam transliterasi, dan seperti pada pengucapan kata sabar dalam bahasa Indonesia. Setelah sigma, tau. Perhatikan huruf T besar kecilnya, pembacaannya sama, tau. Transliterasinya seperti huruf T, seperti pada kata tabah dalam mengucapkan bahasa Indonesia. Lalu upsilon. Nah, perhatikan huruf besarnya seperti huruf Y, dan U-nya sama seperti U bahasa Indonesia. Lalu pembacanya epsilon. Ya. Tapi Anda juga tetap diperbolehkan membacanya sebagai upsilon. Ya. Dan terjemahan transliterasinya yaitu Y dan U. Ya, Y dan U. Nah, kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia seperti bisu. Lalu huruf berikutnya adalah pi. Perhatikan huruf besar kecilnya. Ya, kita membacanya fi. Lalu transliterasinya adalah F dan double konsonan atau konsonan ganda PH. Dan terdapat seperti pada kata filsafat atau filsafat. Kemudian huruf berikutnya setelah pi adalah hi. Perhatikan huruf besar kecilnya dibaca hei, ditransliterasikan dengan konsonan ganda CH atau KH. Jadi CH atau KH. Begitu. Ya. Seperti terdapat pada kata khotbah. Lalu psi, perhatikan huruf besar kecilnya dibaca psi, dan transliterasinya seperti pada konsonan ganda PS. Dan kita bisa temukan seperti pada kata psikologi. Ya, PS, psikologi. Dan yang terakhir adalah omega. Perhatikan huruf besar kecilnya, lalu pembacaannya oh my god. Tapi jangan salah ya, ini bukan oh my god, bukan ya, ini oh my god. Omega. Dan kita bisa menemukannya
mengucapkannya dalam bahasa Indonesia seperti pada kata dosa. Sa, dosa, gitu. Dosa. Oh my God. Jadi di sini ada dua O ya. Yang pertama adalah Omikron. Omikron, seperti pada kata boros. Yang satu O. Omega. Yang satu Omikron. Jadi untuk Omikron dia lebih triple O-nya ya. Omikron. Nah, sedangkan untuk Omega itu O-nya itu lebih bass ya. Omega. Omega. Ya, jadi inilah 24 huruf bahasa Yunani. Dan sekarang kita masuk kepada penulisannya. Perhatikan, nah untuk masuk dalam belajar menulis huruf Yunani, nah saya mengajak Anda untuk menyiapkan kertas dan pensil atau ballpoint terserah. Dan saran saya adalah kertas yang bergaris. Ada mahasiswa yang menggunakan A4 ya, kertas A4 untuk menulis catatan-catatan kuliah, itu ya boleh saja. Tapi untuk melatih penulisan dalam huruf-huruf bahasa Yunani itu nanti membutuhkan garis-garis penolong. Nah, jadi kalau kertasnya itu tidak ada garisnya kan Anda kerepotan nanti untuk menggambar garis ini. Nah, kalau sudah siap semua alat-alat tulisnya, kita mulai dengan huruf alfa. Perhatikan gambarnya. Di sini ada 3 garis penolong. Nah, jadi dari 3 garis penolong inilah nanti semua aturan penulisan huruf Yunani diberlakukan. Nah, saya ajak Anda perhatikan dulu. Di sini ada garis atas. Di sini ada 3 garis ya, garis atas, garis tengah, kemudian ada garis bawah. Huruf yang pertama yaitu alfa. Huruf besarnya itu kita awali dari garis bawah, melewati garis tengah, ujungnya sampai di garis atas, baru turun lagi. Seperti membuat huruf A besar dalam bahasa Indonesia. Iya, iya. Nah, kemudian untuk alfa kecil, dia tidak boleh melewati garis tengah. Ya, alfa kecil tidak boleh melewati garis tengah. Dia mulai penulisannya dari garis tengah ke bawah. Gitu. Oke, saya ajak Anda untuk ke papan tulis. Untuk menuliskan huruf alfa, untuk huruf besarnya, kita mulai dari garis penolong yang paling bawah. Ya, kita bikin seperti huruf A bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau huruf itu adalah huruf alfa kecil, kita mulai dari garis penolong yang di tengah, lalu membuat seperti lingkaran, kemudian kita tutup di garis bawah. Ini ya, alfa. Nah, untuk melatih menulis bahasa Yunani, kalau bisa, itu melatihnya lebih banyak huruf kecil ya, daripada huruf besar. Nah, karena ini kita sudah masuk dalam latihan penulisan, maka ada tugas yang harus kamu kerjakan sebagai PR. Nah, tugasnya adalah mahasiswa
itu menulis huruf alfa, ya. Setiap huruf mahasiswa menulis setiap huruf itu sebanyak 25 baris. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya geser sedikit ya. Nah, kalau dalam sebuah lembar begini, lembar kertas, yang dimaksudkan 25 baris itu adalah dari margin kiri atau rata kiri atau batas kiri, dari batas kiri ditulis sampai batas kanan, nah itu satu baris. Berarti kalau 25 ya tinggal terus tulis 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, di sini itu ditulis huruf alfa semua, alfa gitu ya. Jadi untuk huruf alfa itu 25 baris. Dikumpulkan minggu depan. Dan semua penulisan 25 baris ini berlaku untuk huruf alfa sampai omega. Gitu ya. Nah, ini kan kita baru belajar alfa nih. Kita baru belajar alfa. Sekarang huruf yang kedua yaitu huruf beta. Huruf beta. Nah, nanti huruf beta Anda kerjakan juga sebanyak 25 baris. Ya. Oke. Nah, ini adalah huruf beta. Perhatikan dalam menulis huruf beta, ya. Pada saat Anda menulis huruf beta, perhatikanlah arah anak panah itu. Perhatikan di sini untuk huruf besarnya seperti menulis huruf besar bahasa Indonesia, Latin. Dan dia mulai dari batas bawah sampai mentok batas atas. Itu untuk huruf besarnya, dan untuk huruf kecilnya juga sama. Ya, mulai dari batas bawah mentok batas atas. Hanya dalam huruf beta dia punya ekor. Nah, ekornya itu harus melebihi batas bawah. Seperti pada contoh gambar ini. Nah, nanti menulisnya seperti pada contoh di bagian bawah ini ya. Dalam lembaran kertas pada satu baris itu. Nah, jadi kalau kita menuliskan beta, kalau kita menuliskan beta seperti huruf besar biasa, bahasa Indonesia, iya. Nah, yang harus diperhatikan pada saat menulis bahasa Yunani, kalau bisa jangan sampai pena kita atau pensil kita itu berhenti. Jadi dia harus satu coretan. Misalnya huruf B besar, itu satu coretan saja, mulai dari bawah, ya itu jangan berhenti, terus lanjutkan,
Terus jangan dihentikan penanya, satu coretan membuat huruf B, gitu. Begitu juga untuk huruf kecilnya, satu coretan, jangan disambung-sambung ya. Kalau sambung-sambung itu seperti ini contohnya. Terus berhenti lagi, terus buat lagi gini, gitu. Itu berarti 3 coretan, 1, 2, 3. Tapi untuk menulis bahasa Yunani, jangan sampai pena kita itu terhenti dan membuat coretan yang lain. Jadi satu kali coretan satu huruf. Iya. Beta. Jadi jangan lupa ini ekor ya. Jangan lupa untuk huruf kecilnya itu ditambahkan ekor. Satu coretan. Ya, begitu. Itu untuk huruf B, beta. Kemudian huruf yang berikutnya, bikinkan dulu garisnya. Ya. Huruf berikutnya adalah huruf ketiga, yaitu gamma. Huruf ketiga gamma. Perhatikan dari gambarnya, coretan untuk huruf besarnya mulai dari garis atas, lalu membuat sudut 90 derajat ke bawah, berhenti di garis bawah. Ya, itu untuk huruf besarnya, gamma. Untuk huruf kecilnya, mulai dari garis tengah, lalu membuat seperti pita, ditarik kembali lagi ke garis tengah. Pada saat sampai di garis bawah, lebihkan sedikit untuk pita yang bawah. Itu gamma, ya. Nah, kalau kita lihat di papan tulis, kita coba tulis gamma dari atas, ya, membuat sudut 90 derajat. Gamma itu untuk huruf besarnya. Untuk huruf kecilnya seperti membuat pita, mulai dari garis tengah, lewatkan garis bawah, tarik kembali ke garis tengah. Ya, gamma. Jadi jangan lupa beta 25 baris, gamma juga 25 baris. Ya, itu untuk gamma. Kemudian yang berikutnya adalah delta. Alfa, beta, gamma, delta. Ya. Ya, untuk delta, perhatikan cara penulisan huruf besarnya. Kita mulai dari garis batas bawah ke kiri, lalu seperti membuat segitiga. Ya.
Jadi segitiga yang kita buat itu adalah huruf besar dari huruf delta. Lalu untuk membuat delta huruf kecil, kita mulai dari garis atas, kemudian turun seperti membuat angka 8. Ya. Atau seperti menulis huruf D dalam bahasa Indonesia, tetapi lebih banyak melengkung semua, ya, bukan D yang tegak, ya. Jadi D-nya huruf kecil itu D-nya melengkung. Jangan D seperti bahasa Indonesia. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di menulisnya di papan tulis, garis bawah ke kiri, naik ke atas membuat segitiga. Ya. Delta. Lalu menulis huruf kecilnya, jangan lupa dia jangan membuat seperti huruf D bahasa Indonesia gini. D. Tapi harus lebih banyak lengkungan. Jadi mulai dari baris atas gini, tarik, nah, ya, delta. Nah, ini maksudnya ini penulisan yang salah, nah ini penulisan yang benar. Itu huruf yang keempat, ya, alfa, beta, gamma, delta. Berikutnya adalah epsilon. Untuk huruf epsilon, perhatikan dalam penulisan huruf besarnya seperti membuat huruf E dalam bahasa Indonesia, mulai dari garis atas lalu lanjutkan ke bawah. Untuk membuat huruf kecilnya, perhatikan seperti membuat huruf E dalam bahasa Indonesia, ya. Tetapi E yang untuk menulis huruf E besar dalam bahasa Indonesia, tapi banyak melengkung gitu. Nah, mari kita lihat cara menulisnya di papan tulis. Untuk epsilon, nah, Pak, jadi ini untuk menulis epsilon seperti ini, gitu. Pak, saya tidak mau dari atas, Pak. Saya mau dari bawah, misalnya begini. Ini dari bawah ya boleh aja, yang penting nanti jadinya seperti ini gitu. Itu untuk huruf besarnya. Lalu untuk huruf kecilnya, kita seperti membuat huruf E besar, tapi banyak melengkung, ya. Jangan membuat sudut. Seperti membuat separuh dari angka 8. Iya, ini epsilon. Seperti bisa terbalik ya Pak? Iya Pak. Iya, seperti angka 3 terbalik. Ya, seperti angka 3 yang terbalik. Itu epsilon. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zeta. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Nah, untuk menulis huruf besar zeta itu seperti huruf Z bahasa Indonesia, penuh mulai dari garis batas atas sampai garis batas bawah. Dan untuk menulis huruf zeta kecil, perhatikan anak panah
Dia mulai dari garis batas atas, buat seperti pita kecil, lalu buat huruf seperti huruf L, lalu beri dia ekor zeta. Ya, mari kita lihat. Oh, bentar, Microsoft Word nih. Nah, itu zeta. Saya ulangi ya. Untuk menulis huruf besar zeta, itu seperti membuat huruf besar Z, tetapi size-nya itu mulai dari batas atas sampai batas bawah. Ya, ukuran besarnya itu. Dan untuk zeta kecil, mulai dari batas atas, buat seperti pita kecil, lalu bikin seperti huruf L, lalu berikan ekornya pada melewati garis batas bawah. Oke, kita lihat papan tulis. Huruf zeta seperti bikin huruf Z bahasa Indonesia. Ini huruf besarnya. Nah, untuk huruf kecilnya, mulai dari batas atas, bikin seperti pita kecil, lalu bikin seperti huruf L. Setelah huruf L-nya jadi, tambahkan ekor. Iya. Nah, itu huruf zeta kecil. Ya. Setelah huruf zeta, kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu eta. Bentar. Ya, ini huruf eta. Coba perlahan-lahan ikut bersama saya. Mulai dari alfa, beta, gamma, delta. Setelah delta apa? Epsilon, Pak. Iya, setelah itu Zeta. ya, setelah itu eta, ya. Eta. Jadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta. Ya, jadi perhatikan untuk eta, huruf besarnya itu seperti huruf H bahasa Indonesia. Nah, sedangkan huruf kecilnya seperti kita membuat huruf N ya dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada bagian yang terakhir itu tambahkan ekor. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat di papan tulis lagi. Ya, untuk menulis eta, huruf besarnya seperti membuat huruf H. Oke, semua bisa lah ini ya. Nah, untuk huruf kecilnya mulai dari baris tengah seperti membuat huruf N. Ya, kalau ini boleh diputus ya membuatnya. Nah, jadi kalau misalnya ndak usah diputus jadi satu coretan, ini dua coretan ya. Kalau satu coretan Pak, ya begini. Gitu. Ya, tapi kebanyakan orang untuk kerapihan dia membuat eta itu dengan dua kali coretan ya. Ini coretan yang pertama, lalu coretan yang kedua. Coretan yang pertama, coretan kedua. Ya, eta.
Setelah eta, kita dapatkan huruf berikutnya yaitu theta. Nah, kita mulai lagi dari awal. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Ya. Nah, sekarang huruf theta, untuk menulis huruf besarnya, ukurannya adalah mulai dari batas atas sampai batas bawah. Lalu kita membuat seperti huruf O yang besar dengan ukuran batas atas batas bawah. Lalu di tengah-tengahnya kita beri strip tengah, atau kita seperti membuat tanda dilarang masuk. Tapi perhatikan bahwa strip yang di tengah itu tidak boleh mengenai huruf atau coretan O yang di sisi-sisinya. Jadi harus terputus nih ya. Jangan disambung. Strip di tengahnya itu jangan disambung. Kalau untuk membuat huruf kecilnya, itu seperti kita membuat huruf O tapi lebih oval. Lalu strip di tengahnya itu sambung ya, terhubung dengan garis kiri dan kanan. Kita lihat papan tulis. Ya, jadi kita seperti membuat huruf O, berarti O-nya ini bulatnya harus hampir bulat ya. Oke. Lalu kita buat strip di tengah, tapi jangan menyambung ke sisi kiri kanannya ya. Ya, terpisah gitu. Terpisah. Nah, untuk huruf kecilnya itu juga mulai dari garis batas atas sampai garis batas bawah, dan dia lebih oval. Lebih oval, dan garis di tengahnya itu sambung. Nah, tapi ada juga yang menuliskannya seperti ini, theta. Jadi ini boleh dengan dua versi ini ya, cara menulisnya. Atau buat oval adalah huruf iota. Nah, untuk huruf iota itu sama seperti menulis huruf I dalam bahasa Indonesia. Jadi kita lihat menulis huruf besarnya dari batas atas sampai batas bawah dengan satu garis saja lurus vertikal. Lalu huruf I kecilnya, iota kecil, itu dari batas garis tengah ke bawah. Seperti garis vertikal juga, tapi lebih pendek dia. Ya. Dan ini adalah cara penulisan yang paling gampang ya. Jadi I begini. Maaf. Ya, jadi kita tulisnya seperti huruf I besar. Ya, kalau huruf I besar itu biasanya seperti angka Romawi, Anda kasih garis begini ya. Tapi di dalam bahasa Yunani jangan dikasih garis horizontal di ujung-ujungnya, jangan ya. Biasa saja satu garis gitu aja. Lalu yang berikutnya, huruf I yang berikutnya itu buat seperti lengkungan kecil. Lengkungan kecil di baris tengah, mulai dari baris batas tengah, lalu buat lengkungan kecil lagi di batas bawah. Dan jangan diberi titik. Ya, jangan diberi titik. Jadi huruf iota dalam bahasa Yunani tidak menggunakan titik di atas huruf I. Nah, ini gampang ini ya.
Kita lanjut berikutnya, yaitu huruf kappa. Kita sudah belajar sampai ke huruf yang ke-10 ya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Nah, huruf kappa itu tidak sulit karena menulis huruf besarnya sama seperti huruf K dalam bahasa Indonesia, mulai dari batas atas sampai batas bawah. Itu huruf besarnya. Ya, untuk huruf kappa kecil itu seperti menulis huruf besar bahasa Indonesia, huruf K besar, tapi ukurannya diperkecil, yaitu mulai dari batas tengah sampai batas bawah. Ya. Sebenarnya ini mudah, tapi ya karena kita tetap harus belajar menulis, jadi tetap harus dituliskan ya. Ya, jadi kalau mau menulis kappa, huruf besarnya seperti huruf K besar, tapi kita mulai dari batas atas sampai batas bawah. Kalau huruf kecilnya juga sama seperti menulis huruf besar K, huruf K besar, cuman ukurannya lebih kecil, yaitu mulai dari batas tengah sampai batas bawah. Iya, ini kappa. Ya. Ya, ini mudah ya. Berikutnya adalah lambda. Ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Ya, ini lambda. Untuk menulis huruf besar lambda, perhatikan seperti menulis huruf A bahasa Indonesia, tapi jangan diberikan coretan tengah, garis tengah ya. Jangan diberi garis tengah, atau membuat seperti membuat segitiga, tapi sisi bawahnya jangan dibuat. Lalu untuk membuat lambda yang kecil, itu ukurannya adalah sama seperti membuat huruf lambda besar, mulai dari batas atas sampai batas bawah. Nah, caranya ada dua macam ya. Kalau di gambar ini, itu adalah cara yang pertama. Kita buat lengkungan sesuai dengan anak panah, lalu membuat garis miring di tengahnya. Mari kita lihat papan tulis untuk latihan menulisnya. Jadi untuk menulis lambda itu seperti membuat huruf A, jangan dikasih garis tengah ya. Lalu untuk membuat lambda kecil ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan melengkungkan dulu, membuat lengkungan seperti ini, baru kita tarik garis di tengahnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang seperti ini. Kita buat lengkungan dari garis atas sampai garis batas bawah, lalu kita buat garis miring di tengah-tengahnya. Jadi ada dua cara ya. Cara yang pertama begini, cara yang kedua begini. Ya, sama saja. Silahkan pilih yang paling enak Anda menulis yang mana, dengan cara yang mana.
Itu lambda. Setelah lambda, kita lanjutkan dengan mu. Ini adalah huruf yang ke-12, M. Nah, untuk menulis huruf mu, perhatikan seperti untuk menulis huruf besarnya, itu seperti membuat huruf besar M ya dalam huruf Latin. Lalu untuk dan huruf besarnya selalu dimulai dari batas bawah atau dari batas atas full. Dan ini mulai dari batas bawah, terus ditarik ke atas full, batas atas, lalu seperti membuat huruf M. Nah, untuk huruf mu kecil, kita seperti membuat huruf U. Ya, seperti membuat huruf U dalam bahasa Indonesia, cuman diberi ekor di bagian awal dan akhirnya. Ya, mari kita lihat papan tulis. Yang kita pertama buat adalah mu besar. Kemudian yang buat kita mu kecil, beri ekor sedikit dan melewati garis batas bawah. Kemudian seperti bikin U. Lalu bikin ekor sedikit. Nah, gitu. Jadi ini seperti menulis huruf U tegak bersambung ya, cuman ada ekornya sedikit. Iya. Mu. Setelah mu, kita lanjut dengan huruf berikutnya, yaitu nu. Untuk menulis huruf nu, huruf besarnya seperti huruf N, dari batas atas bawah sama besarnya. Lalu untuk huruf kecilnya, kita seperti membuat huruf V. Nah, ada catatan di sini, pada saat menuliskan huruf nu, itu huruf kecil nu, itu harus digambarkan dengan runcing, sudut runcing. Jadi digambarkan dengan sudut yang lebih runcing. Jadi kalau nu seperti sama, huruf besarnya seperti huruf bahasa Indonesia. Kemudian huruf kecilnya itu bawahnya itu harus runcing seperti huruf V. Begini, nu. Jangan seperti ini. Ya. Jangan seperti ini. Ya, kalau kita menulis nu gini, ini salah ya. Ini nanti dibaca upsilon ini U. Ya. Jadi untuk nu, perhatikan sudut bawahnya harus runcing. Kemudian yang berikutnya adalah si. Ya. Huruf si, huruf besarnya itu seperti menulis atau menggambar garis horizontal 3. Di batas atas satu coretan garis horizontal, batas tengah dan batas bawah. Yang untuk tengah garis horizontalnya lebih pendek. Lalu untuk membuat si kecil, kita mulai dari batas atas, membuat pita 1 kali, sampai di batas tengah, membuat pita 2 kali, lalu buat seperti huruf L dan beri ekor. Si, ya. Kita coba lihat di papan tulis. Untuk huruf si besar, ya,
Kita buat garis horizontal panjang satu, lebih pendek, dan garis di batas bawah garis panjang sama seperti kita buat garis batas atas, ya. Itu untuk huruf besarnya. Nah, untuk huruf kecil, perhatikan. Ksi itu bikin dua pita. Pita yang pertama itu di garis batas atas. Sampai di pita yang kedua itu batas tengah. Lalu buat seperti huruf L, beri ekor. Ya. 1, 2, L, ekor. Pita 1, pita 2, L, ekor. Pita 1, pita 2, L, ekor. Ya, itu membuat huruf Si huruf kecil. Kemudian huruf yang berikutnya yaitu Omikron. Ini paling gampang dari semua yang gampang, ya, karena seperti membuat huruf O saja, ya, bulatan, ya. Tadi itu Omikron tadi begini, ya. Nah, ini, ya, Omikron huruf besarnya seperti huruf O bahasa Indonesia, sama juga huruf kecilnya, cuma ukurannya, ya. Untuk Omikron huruf besar itu memenuhi batas atas batas bawah. Untuk ukuran Omikron yang kecil memenuhi batas tengah sampai batas bawah, garis batas bawah. Itu Omikron, ya. Ya, ini pasti bisa ini, ya, nggak usah ditulis di papan tulis, ya. Kemudian huruf Pi. Untuk huruf Pi kita buat seperti menggambar pintu, atau orang Jawa bilang bisa juga seperti menggambar dingklik, gitu, ya, tempat duduk kecil itu, ya, untuk ibu-ibu masak di dapur. Nah, jadi seperti membuat pintu, gitu, ya. Nah, mulai dari batas atas buat garis horizontal, lalu membuat garis berikutnya vertikal sampai batas bawah di sisi kiri kanannya. Nah, untuk huruf kecilnya sama cara membuatnya, cuman ukurannya lebih kecil, ya. Yaitu kalau untuk huruf kecilnya ukurannya mulai dari batas tengah. Ya, mari kita lihat di papan tulis. Ya, kita jadi membuat seperti pintu, gitu. Ya, ini yang huruf besarnya, ini kurang panjang, ya, sedikit, nah, gitu. Huruf kecilnya mulai dari batas tengah, Pi, iya, udah, gitu aja, ya, mudah, ya, Pi. Setelah Pi, huruf berikutnya adalah Ro. Nah, untuk huruf Ro, huruf besarnya itu kita menulis seperti kita menulis huruf P. P, huruf P besar. Tapi jangan dibaca P, ya. Memang di minggu-minggu pertama itu mahasiswa kalau disuruh baca ro itu dibaca P. Bukan, ya. Kan, ini ro, ini R. R. Nah, R besarnya itu P, P besar. Nah, untuk ro kecilnya itu seperti P kecil. Ya, tapi ini harus dibaca ro, ya. Nah, untuk menuliskannya jadi seperti membuat huruf P, kalau bisa satu oretan, ya, satu coretan, ya. P. Begitu juga untuk huruf ro. Jangan lupa huruf ro dia menggunakan ekor, ya, ekor dari melewati batas bawah kita bikin ekor, terus lalu bikin seperti huruf P.
Satu oretan ya. Ro. Oke. Ini ro. Kemudian setelah ro, huruf berikutnya adalah huruf sigma. Nah, untuk huruf sigma itu huruf besarnya itu seperti membuat huruf M yang diputar kurang lebih 25 derajat ya. Diputar separuh ya. Diputar seperempat. M yang diputar seperempat. Nah, untuk sigma huruf kecilnya itu seperti membuat huruf O, omikron, seperti membuat huruf O tapi diberi topi, ada topinya ya. Lalu penulisan sigma yang ketiga yaitu seperti huruf S kita, itu sigma yang ketiga. Mari kita lihat di papan tulis ya. Jadi untuk sigma seperti membuat huruf M yang terbalik ya, itu untuk huruf besarnya. Mulai dari sini batas atas, batas tengahnya bikin siku sudut, lalu seperti bikin M yang diputar seperempat putaran. Ya, mulai dari sini ya. Kemudian untuk membuat sigma huruf kecil ya, untuk membuat sigma huruf kecil kita membuat seperti huruf O tapi diberi topi. Jadi buat dulu garis lurus, garis horizontal sedikit di batas tengah, lalu bikin huruf O. Nah gitu. Jadi bikin topinya dulu, lalu bikin huruf O-nya. Bikin topi, bikin huruf O-nya. Sigma. Nah, untuk sigma yang kedua, seperti penulisan sigma yang ketiga, itu kita menulis seperti menulis S bahasa Indonesia. Cuman lengkungan S yang pertama itu lebih besar. Jadi bikin S, lengkungannya lebih besar, lalu S yang bawah itu lebih kecil. Nah, gitu. Ya. Jadi ini adalah huruf besar. Ini penulisannya huruf kecil. Dan ini huruf kecil yang kedua. Jadi ada 3 bentuk ya dalam penulisan sigma. Kemudian setelah sigma adalah tau. Untuk menulis tau itu tidak sulit ya. Karena seperti kita menulis huruf T. Tau. Jadi untuk tau besar seperti T besar, mulai dari batas atas ke bawah sampai batas bawah. Dan untuk huruf tau kecil itu seperti menulis huruf T mulai dari batas tengah sampai batas bawah. Nah, di bagian bawahnya huruf T kecil buatlah sedikit lengkungan. Mari kita lihat di papan tulis. Nah, kalau huruf besarnya seperti kita membuat huruf T biasa. Untuk huruf kecilnya juga seperti membuat huruf T besar, tapi ukurannya lebih kecil, mulai dari garis tengah, seperti bikin huruf T besar, tapi nanti pada bagian bawah lengkungkan sedikit. Nah, gitu. Ya, dilengkungkan sedikit. Ini T kecil. Ya. Tahu. Kemudian yang berikutnya adalah upsilon. Nah, untuk upsilon
huruf besarnya seperti kita membuat huruf Y. Huruf Y besar dalam bahasa Indonesia. Dan untuk huruf kecilnya itu sama seperti membuat huruf U dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk U jangan dibuat sudut ya. Yang dibuat seperti sudut, yang dibuat sudut hanya itu huruf Nu. Upsilon seperti membuat huruf Y. Lalu untuk upsilon yang kecil itu membuat seperti huruf U bahasa Indonesia. Perhatikan, buat lengkungan yang lebih kurvanya lebih besar, jangan disudutkan ya. Kalau kamu menulis U seperti ini, sudutnya runcing, itu salah ya. Jadi kurvanya harus lebih lebar, seperti bikin U bahasa Indonesia, itu huruf kecil ya. Itu upsilon. Kemudian yang berikutnya adalah pi. Huruf pi, aduh, sudah habis ya waktunya ya. Nah, nanti selanjutnya bisa dilihat di diktat pi, hi, psi, dan omeganya. Bisa dilihat di diktat dan buat 90 baris. Baik, seperti itu cara penulisan huruf-huruf dalam bahasa Yunani. Ada 24 huruf, dan untuk pekerjaan rumahnya buatlah semua huruf itu masing-masing 25 baris.